Dari rangkaian total order management tersebut, jika dilakukan dengan benar akan menciptakan perfect order. Apa itu perfect order? Yaitu adalah order yang berkualitas. Dari data pelanggannya benar, eksekusi programnya benar, order yang diinput benar. Ini semuanya dilakukan dengan benar, kemudian diikuti dengan proses pengiriman tepat waktu, sesuai dengan permintaan pelanggan, atau kalau dari Borwita sendiri, servis kita adalah 2 kali 24 jam. Kemudian sudah dikirim tepat waktu, diterima toko, barangnya juga benar, ya. Jumlahnya, jenis barangnya, kondisinya, itu benar semuanya. Dan yang terakhir adalah proses dari pembayaran. Jadi pelanggan pun membayar sesuai dengan jatuh tempo, sesuai dengan jumlah nominal yang totalnya di invoice. Ini yang menjadi perfect order rekan-rekan semua. Jadi dari tadi proses kita menerima orderan, menginput orderan, kirim order, menyiapkan barang, menyiapkan barang, kemudian sampai mengirim barang, sampai terjadi proses pembayaran atau tagihan, semuanya terjadi terlaksana dengan benar semuanya. Ini menjadi perfect order. Nah, berikutnya adalah potensi masalah. Apa saja potensi masalah yang bisa jadi mengganggu dalam proses total order management? Ya, yang pertama adalah salah setting program atau segmentasi. Ya, ya, toko grosir atau ya WS ya, itu biasanya segmen WS, programnya pasti load sale-nya agak besar ya, katakan misalnya load sale-nya 10% gitu. Ternyata di settingan master pelanggannya, di situ adalah HFS atau small store. Nah, ini akan menjadi potensi masalah karena programnya keluar tidak mungkin 10%, tapi bisa jadi di bawah 10%, pasti ketika kirim ke toko akan ditolak ya, ditolak dan dikomplain oleh pelanggan. Nah, ini potensi masalah. Yang kedua adalah salah input order. Nah, ini ordernya mintanya, pelanggannya minta 3 karton, diinput 30 karton. Nah, dikirim juga, ini pasti kan masalah. Atau tokonya minta 1 renteng, dikasih 1 karton. Nah, ini pasti akan ditolak ya oleh pihak toko. Dan jangan pernah menambah-nambahkan orderan. Ini bahaya rekan-rekan semua. Ya, ini akan menjadi eh, apa wasting time ya, kita akan buang-buang waktu dan tenaga karena pasti toko kan menolak. Jadi jangan pernah coba-coba untuk coba-coba nambahkan orderan yang tidak disepakati oleh pelanggan. Ini besar akan menjadi masalah, baik itu dengan pelanggan ataupun dengan tim kita, yaitu di tim pengiriman. Kemudian yang ketiga adalah informasi order terlalu dekat dengan waktu pengiriman. Nah, ini tadi ya, case-nya misalnya pelanggan NKA ada PO mati tanggal 6, tapi baru diinput orderannya tanggal 6 juga, sehingga baru bisa kita kirim di tanggal 7, misal 7 Juni gitu ya, mundur 1 hari, ini pasti akan ditolak oleh pelanggan, tidak akan diterima orderannya. Salah picking, checking, sampai loading. Toko minta eh, apa namanya ya, pentin merah, pentin hair fall, yang di picking pentin biru, di checking ternyata lolos juga, salah juga, pentin biru nggak terdeteksi dengan benar, sampai ke toko ternyata pentin biru padahal minta pentin merah. Nah, ini ditolak ya, ditolak oleh pelanggan. Jadi, dan bukan hanya ditolak, ini akan masalah juga di stoknya, stok di dalam gudang juga terjadi selisih, selisih varian. Kemudian ya, kondisi terburuknya juga bila ternyata barang yang dibutuhkan toko itu ada programnya, apalagi program bersyarat. Nah, ini juga masalah baru. Ya, semisal, semisal jika toko beli 7 item, maka akan keluar potongannya 10.000. Nah, karena salah proses picking,
dan checking sehingga 7 item semuanya tidak terpilih dengan benar, hanya ada 6 item. Ketika kirim ke toko 6 item, program tidak keluar. Nah, apa yang terjadi? Potensinya dua. Satu, toko akan menolak, ataupun jika tidak ditolak, kita akan menjadi muncul masalah tagihan. Karena secara sistem, barangnya tidak lengkap 7 jenis barang, sehingga bonusnya tadi 10.000 tidak keluar. Ini akan menjadi tagihan, dan ini yang akan harus diselesaikan oleh baik itu tim pengiriman ataupun juga oleh tim salesnya. Ini potensi masalah juga. Tentu juga dari tim gudangnya. Pengiriman terlambat atau pending ini akan mengecewakan pelanggan kita. Persaingan sekarang cukup ketat rekan-rekan semuanya. Siapa cepat dia dapat. Seperti itu ya, kurang lebih. Iya, itu memang juga terjadi rekan-rekan semua. Kalau kita tidak bisa memberikan barang tepat waktu, besar juga potensi pelanggan akan kecewa, dan ketika butuh barang, pelanggan akan lari atau cari barang ke supplier lain. Nah, ini juga lagi potensi masalah. Makanya penting sekali kita harus bisa on time delivery. Karena nanti kalau enggak gitu, pelanggan sudah ngambil ke toko lain, berarti gimana? Ketika delivery kita kirim, stoknya sudah ada dari toko lain, otomatis menjadi tolakan. Ini sia-sia lagi. Sudah muat susah-susah, kirim ke toko, kembali ya. Buang-buang waktu, buang-buang bahan bakar, buang-buang tenaga, sia-sia. Nah, keenam, dokumen pengiriman tidak lengkap. Nah, ini ketika kirim ke toko, ternyata mungkin fakturnya ketinggalan, atau minta surat jalan, nggak dikasih surat jalan. Nah, ini pasti toko tidak mau terima, karena nggak ada dokumen pengirimannya. Ataupun jikapun uh, dokumen pengirimannya ini sudah ada, tapi tidak ditandatangani dengan benar, ini akan mengganggu di proses berikutnya adalah proses penagihan. Nah, biasanya nanti juga ada masalah tuh kalau misalnya faktur, ya ini nggak minta ya, tapi kalau sampai kejadian lupa nggak ditandatangani oleh pelanggan gitu, besar kemungkinan juga ketika nanti kita tagih, pelanggan juga merasa tidak terima barang karena di faktur juga tidak ada tanda tangan dari pelanggannya. Ini potensi masalah juga ya rekan-rekan. Jadi pastikan dokumennya lengkap dan pengisiannya pun lengkap dan benar. Itu wajib. Yang terakhir, yang ketujuh adalah customer membayar tagihan telat dan kurang follow up. Nah, ini rawan sekali menjadi back debt ya. Ini nggak boleh jika ada toko-toko yang lebih dari jatuh tempo, kelamaan nggak ditagih, terus dibiarkan begitu saja, ya hukumnya tidak boleh. Ini harus segera ditindaklanjuti dan di follow up hingga tuntas sampai toko membayar. Lakukan koordinasi lintas fungsi antara finance, sales, dan delivery sampai permasalahan ini selesai. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keseluruhan proses total order management, yang pertama adalah ketaatan pelaksanaan SOP atau standar operasional prosedur di setiap fungsi harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai SOP. Jika ada kendala di lapangan, jangan buat keputusan sendiri, segera hubungi atasan untuk mendapatkan feedback dan tindak lanjut. Sekali lagi, jangan buat keputusan sendiri. Berikutnya adalah daily clearance. Ini tadi ditekankan pada saat di delivery execution maupun financial transaksi itu harus dijalankan. Rawan sekali daily clearance ini uh, adalah celah yang dapat digunakan untuk terjadinya fraud. Ya, fraud ini dari tidak tegasnya, tidak berjalannya dengan baik daily clearance akan menyebabkan potensi fraud. Ya, jadi hukumnya sangat wajib daily clearance. Ya, itu tadi mengenai materi total order management di PT Borwita Citra Prima. Ya, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua.
Ya, jika ada salah kata saya juga ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.